Perhatian, perhatian. Dalam 5 menit lagi ibadah akan dimulai. Mohon persiapkan hati Anda untuk memasuki hadirat Tuhan.
Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabarnya sepanjang minggu ini Bapak Ibu? Luar biasa. Yang luar biasa boleh lambaikan tangannya sambil sorakan haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik, amin. Penyertanya sempurna sepanjang minggu ini. Mari Bapak Ibu, saya ajak setiap kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu boleh kasih salam kiri kananmu, katakan selamat beribadah, selamat menikmati kebaikan Tuhan. Hari ini saya melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Ada senyum-senyum yang diberkati oleh Tuhan. Amen. Bapak Ibu sekali lagi mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Dia Bapak yang baik, amin. Amen. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hari ini saya mengajak setiap kita untuk kita boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Karena saya percaya Tuhan Yesus hari ini sedang mencari penyembah-penyembahnya yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Amen. Dan setiap kita boleh berkata biar Tuhan mendapati di tempat ini. Amin. Yes. Mari Bapak Ibu saya ajak setiap kita untuk mengangkat tangan kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini kami membawa pujian dan syukur kami di hadapan Tuhan. Karena kami tahu setiap kami adalah penyembah-penyembah-Mu yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, siang hari ini biar Engkau mendapati hal itu di tempat ini Tuhan. Setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini, bahkan setiap umat-Mu yang menyaksikan ibadah ini melalui live streaming Tuhan. Kami berdoa dan kami meminta kepada Tuhan, Roh Kudus pimpin setiap kami. Sehingga hari ini Tuhan penyembahan kami menjadi penyembahan yang benar. Dan setiap kami menjadi penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Yesus. Kasih-Mu memenuhi hidup kami. Kasih-Mu memenuhi hati kami. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bawa pujian dan syukur kami kepada Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa pujian dan syukur kami di hadapan Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanmu. Mari angkat tanganmu, katakan ku tahu hidupku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan, ku tahu
duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari bawa pujian, kita katakan pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada semua karena anugerah, bukan karena kekuatan. Angkat tangan kita, katakan ku tahu hidupku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu hidup kami Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari katakan ku tahu hidupku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami sungguh tahu Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari dengan hati yang sungguh-sungguh katakan pujian dan syukurku. Pujian dan syukur dengan segenap hati kami bawa Tuhan. Ku bawa padamu. Amin, amin. Dengan rendah hati ku persembahkan. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sadar bila ku ada semua karena
Hidup kami berikan bagi hormat kemuliaan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sembah Dia dengan segenap hati dan kekuatan kita. Katakan, hai jiwaku sembahlah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Sebab Dia yang layak. Sebab Dia yang layak. Jesus, we worship you, Lord. Kami sembah Kau, Tuhan. Dalam roh dan kebenaran, kami sembah, kami sembah Engkau Yesus, Engkau Raja kami. Kami bawa ucapan syukur, kami bawa pujian kami bawa hormat kemuliaan bagi Engkau, bagi namamu Yesus, bagi kemuliaan-Mu. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan, kami rasakan Engkau mengurapi kami. Jamah kami, jamah kami Roh Kudus, bawa kami masuk lebih dalam lagi. Yes Lord, haleluya. Sembah dan pujian kami bagimu, sembah dan pujian kami penuhi tata kudus-Mu siang hari ini Tuhan. Biar Engkau dapati setiap kami menyembah-Mu, ya menyembah-Mu. Sebab untuk itulah Kau ciptakan kami, Kau ciptakan kami untuk menyembah-Mu. Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Sebab setiap kita percaya Tuhan pasti turun tangan bagi setiap kita. Sembah Dia, sembah Dia. Glory hallelujah, glory hallelujah. Kami angkat tangan kami memuliakan-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Tempat ini seperti di surga, hidup kami seperti di surga. Jesus, 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 we worship you. Rabaya sikian alamo. Oh Jesus, hidup kami adalah penyembahan, hidup kami untuk memuliakan-Mu. Oh Jesus.
sembah dan puji penuhi tahta kudus-Mu Tuhan. Biarlah kami terus menjadi umat yang setia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, sama-sama katakan amin. Sebab Dia Raja, Dia Tuhan, Dia Allah semesta alam, Dia Allah yang layak dipuji. Yang percaya sorakan haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Mari ceria bertepuk di atas kepala, come on. Mari bersama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu, come on. Tak terbayang kebesaran-Mu dan kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan segenap jiwa dan pengharapan kan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Katakan dengan iman. Raja atasku. Amin. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mau ceria, somebody sing it out. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah, angkat tanganmu katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Angkat tanganmu. Megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan kan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Kami angkat tangan kami Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Setiap kita bersuka cita, amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Yes Lord, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yes, Dia Raja mulia yang hadir di tengah-tengah kita, amin. Berikan Dia tepuk tangan yang terbaik. Boleh Bapak Ibu bertepuk tangan lebih dahsyat lagi, come on. Sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Agung dan perkasa.
terus baik. Anak-anaknya juga pasti baik. Amin. Amin. Boleh kasih senyum yang terbaik kiri kananmu sambil tos katakan kau anak Tuhan yang terbaik. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Kami rindu berkenalan buat saudara-saudari kami yang baru beribadah pertama sekali di ibadah yang kedua ini. Kalau ada boleh angkat tangannya Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, ada seorang Bapak dan Ibu, boleh kita sambut dengan tepuk tangan. Mari Bapak Ibu yang terdekat boleh kasih salam. Kami mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kami bersuka cita dan kami rindu minggu-minggu ke depan kita boleh terus bersama-sama di tempat ini. Amin. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari persiapkan persembahan kita dan persepuluhan kita. Dan kita angkat bersama-sama. Tuhan Yesus, yang hari ini kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami menerima segala yang terbaik dari Tuhan. Dan hari ini Tuhan di ibadah yang kedua ini, setiap kami anak-anakmu juga belajar memberikan yang terbaik. Belajar setia untuk mengembalikan persepuluhan yang menjadi miliknya Tuhan. Kami percaya biarlah semuanya ini boleh dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bahkan berkati tangan setiap anak-anakmu yang memberi Tuhan. Kami percaya usaha, pekerjaan, sekolah, kuliah, keluarga, bahkan apapun yang dikerjakan oleh tangan anak-anakmu, Engkau akan buat berhasil, beruntung dan berbahagia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan sukacita kami kumpulkan persembahan kami dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Silakan memberi Bapak Ibu. Sambil kita memberi, kita akan mendengarkan pengumuman lewat multimedia. Kami persilahkan. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang dalam ibadah raya kita hari ini. Dalam beberapa saat ke depan, saya akan menyampaikan informasi seputar kegiatan gereja kita. Inilah Ceria News. Ibadah raya kita minggu depan akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Sesi pertama pada pukul 8 pagi, sesi kedua pada pukul 11 siang, dan sesi ketiga pada pukul 5 sore. Ibadah pengurapan akan dilaksanakan pada setiap hari Kamis pukul 7 malam. Ibadah ini terbuka bagi umum. Oleh karena itu, mari ajak semua rekan-rekan kita untuk hadir dalam ibadah pengurapan. Ibadah anak muda Jambi Excellent Generation dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pukul 6 sore. Kami mengajak semua anak-anak muda untuk dapat hadir dalam ibadah Jambi Excellent Generation. Baptisan selam akan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak PDP Roni di nomor berikut ini. Demikianlah Ceria News kita minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan, dan apapun yang terjadi, hati tetap ceria. Kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Amin. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Amin Tuhan. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan
Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus, kami perlu firman-Mu. Engkaulah penolong bagi setiap kami, ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siang hari ini. Nyatakan isi hati-Mu. Oh, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Saat kami berkumpul menyembah-Mu, menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami ada siang hari ini datang beribadah kepadamu. Kami tahu semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Siang ini kami siapkan hati kami untuk ditabur kebenaran firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan hati kami menjadi tanah yang subur. Sehingga setiap firman yang kami dengar tinggal dalam hati kami. Kami simpan dalam hidup kami. Sehingga firman itu akan menjadi penolong bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Urapi kami semuanya ya Tuhan. Kami meminta roh hikmat dan pewahyuan yang baru. Kiranya turun bagi setiap kami ya Tuhan. Bahkan untuk hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini aku berdoa ya Tuhan Yesus. Urapan Tuhan yang mampukan aku untuk menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami kembalikan hanya kepada Engkau saja yang layak menerimanya. Segala hormat, kuasa, kejayaan dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur ya siang hari ini kita bisa berkumpul di rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kita percaya ini juga karena anugerahnya bagi kita. Amin. Nah, ada salam dari Bapak Gembala karena beliau hari ini sedang melayani di GB Holy di Belitung. Ya, kita berdoa Bapak Gembala kita menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan kemana-mana, diurapi oleh Tuhan. Amin. Ya, kita percaya gereja ini menjadi gereja yang membawa dampak berkat bagi banyak orang, bahkan sampai ke kota-kota yang lain. Puji Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu, Tuhan punya kerinduan yang besar supaya setiap kita anak-anaknya hidupnya berbuah. Katakan kiri kanan, berbuah. Ya, kenapa? Karena yang Tuhan cari itu buah. Memang sebelum dia berbuah pasti bertumbuh. Tapi enggak selamanya yang namanya bertumbuh itu bisa berbuah. Tapi kita percaya kalau dia berbuah pasti bertumbuh. Karena suatu kali ketika Tuhan melihat ada suatu pohon, begitu banyaknya daunnya, ya, dia lihat pohon ara yang begitu rimbun daunnya. Lalu ketika dia cari buah dari pohon ara itu, dia coba keliling melihat semuanya. Tapi enggak ada. Sehingga dikatakan besok harinya ketika murid-murid melihat, pohon itu sudah kering. Ya kan? Artinya Tuhan mencari yang namanya buah itu dalam kehidupan kita. Amin. Nah, ada banyak orang bilang begini. Saya kalau di gereja itu saya bisa bertumbuh loh. Ya. Kalau saya di GB Ceria kok saya lebih lain ya, saya bisa bertumbuh di sini. Puji Tuhan, ya kan? Tapi pertumbuhan itu sebenarnya untuk kita. Untuk kita. Ya kan? Kita bisa merasakan mungkin waktu kita belum kenal Tuhan sungguh-sungguh, ketika kita bertumbuh, ya, ada perbedaan yang kita bisa rasakan, ya kan? Tetapi tidak hanya cukup hanya bertumbuh. Karena kalau bertumbuh hanya untuk kita, Tuhan mau kita itu berbuah. Kalau berbuah itu dampaknya, itu bukan untuk kita. Tapi untuk siapa? Untuk orang lain. Untuk kerajaan Allah.
Sehingga nama Tuhan itu dimuliakan. Makanya Tuhan mau kita ini berbuah. Amin. Nah, tema khotbah saya siang hari ini adalah hati yang berbuah. Nanti buahnya apa? Kita akan lihat nanti terakhir ya. Kita baca dalam teks Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 15. Saya minta tolong untuk WL atau Singer bisa bacakan dan juga kita sama-sama baca. Ya. Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 15. 1 2 3. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus. Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering, karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri itu orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak saudara untuk coba membayangkan kejadian ini. Ya. Lukas 8 ayat 4. Perhatikan. Kita coba bayangkan. Yesus sudah melakukan pelayanannya kemana-mana. Benar? Dia lakukan mujizat. Ya. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Ya kan? Yang penyakit kusta disembuhkan. Yesus sudah lakukan pelayanan yang sangat luar biasa. Dan perhatikan di sini. Ayat 4 dikatakan, ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus. Aneh. Kenapa? Seharusnya ketika ada orang banyak saat itu, kalau Alkitab katakan ya, kalau kita kata di dalam Matius atau Markus, ya Injil yang lain dikatakan seperti ini, itu satu daerah di pinggir pantai, di daerah Galilea. Ya. Saking banyaknya orang berbondong-bondong datang saat itu, sampai Yesus harus naik ke atas perahu. Dari perahulah dia mengajarkan tentang perumpamaan ini. Ada orang banyak datang saat itu berbondong-bondong menggabungkan diri kepada Yesus. Tapi yang kita lihat di sini bagaimana Yesus menyampaikan suatu perumpamaan tentang seorang penabur yang menabur benih. Ada yang jatuh di jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu, ada yang jatuh semak berlukar, dan ada yang jatuh di tanah yang baik. Perhatikan. Murid-muridnya pun bingung. Ini kok Yesus tiba-tiba ngajarin tentang cara bertani. Ya kan?
Kok tiba-tiba dia sampaikan firman seperti ini? Seharusnya ketika banyak orang kumpul seperti itu. Ini kesempatan loh. Kesempatan melakukan sesuatu yang spektakuler. Ya kan? Kesempatan untuk melakukan atau firman yang lagi viral saat itu. Seharusnya kan seperti itu. Mungkin ketika orang dengar perumpamaan ini ya kan, jatuh ke tanah, pinggir jalan, jatuh ke batu-batu, jatuh ke semak belukar. Mungkin yang lain yang dengar, ngerti nggak? Kamu ngerti nggak ya? Enggak. Ngerti nggak? Enggak. Lalu mungkin murid-muridnya bilang sama Yesus, Tuhan, apa sih maksudnya Tuhan? Ini kan mumpung lagi orang banyak Tuhan. Ya kan? Lagi orang banyak seperti ini, cobalah yang spektakuler Tuhan. Supaya persembahannya banyak. Supaya persepuluhannya masuk. Kan seperti itu enaknya ya kan? Makanya kalau gereja sekarang kita melihat, kalau ada hamba-hamba Tuhan yang hebat, yang besar, yang punya karunia mujizat, yang punya urapan, begitu banyaknya dipenuhi dengan jiwa-jiwa tempat itu. Benar tak? Mereka mengejar seperti itu. Karena ingin mereka melihat hal-hal yang spektakuler. Tapi ketika Yesus melihat orang banyak itu justru nggak lakukan yang seperti itu. Justru dia sampaikan tentang perumpamaan yang seperti ini yang mereka nggak ngerti sama sekali. Kenapa? Karena Tuhan tahu setiap mereka yang datang saat itu belum tentu mereka datang untuk Tuhan. Tuhan melihat hati. Dia sangat mengerti sekali. Orang banyak yang datang berkumpul saat itu di situ. Enggak semuanya punya tujuan untuk datang kepada dia. Ada yang datang membawa agendanya pribadi. Ada yang datang untuk menggunakan Yesus untuk tujuannya. Dan Tuhan tahu hal ini. Makanya Tuhan sampaikan perumpamaan ini. Sepertinya perumpamaan ini, sepertinya Tuhan Yesus sedang menyaring dan memisahkan siapakah yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan atau mereka yang sekedar datang untuk menggunakan Tuhan. Ini tes kualitas hati kita. Dan menjadi pertanyaannya, apakah hal ini masih relevan dengan gereja saat ini? Apakah kita yang datang setiap hari Minggu ke rumah Tuhan itu mencari Tuhan? Memuliakan Tuhan? Apakah kita datang ke gereja untuk menyembah Dia? Atau kita melakukan apa yang kita inginkan supaya Tuhan lakukan itu? Memang nggak salah kalau kita datang ke rumah Tuhan, ke gereja untuk bawa sesuatu yang mungkin ingin Tuhan pulihkan. Benar kan? Benar kan? Mungkin sakit penyakit kah? Kesulitan ekonomi kah? Atau persoalan apapun itu, rumah tangga kah? Boleh sih. Karena kenapa? Karena Tuhan juga yang suruh. Matius 11:28, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan apa? Memberikan kelegaan. Karena Tuhan yang ngajak. Ya. Tapi Tuhan mau supaya kita semua yang datang benar-benar mencari Tuhan. Supaya dialah yang menjadi tujuannya. Karena ada banyak orang datang ya kepada Tuhan, menggunakan Tuhan untuk mencapai tujuan dia. Tapi kita datang, tujuan kita hanya untuk Tuhan. Katakan amin. Ya. Dan ini terjadi Bapak Ibu. Ketika murid-muridnya bertanya seperti itu, kenapa Tuhan? Apa maksudnya ini? Ya, ayat Lukas 8 ayat 10, coba katakan seperti ini, coba. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Supaya, perhatikan, sekalipun memandang, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Seolah-olah Tuhan sedang memisahkan. Orang yang datang ramai saat itu, seolah Tuhan katakan, ini kita pisahkan. Ya. Supaya, apa dikatakan?
Mereka memandang, tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Lalu mereka pulang. Dan ketika Tuhan melakukan hal ini, murid-muridnya nggak ngerti. Tapi Tuhan kasih pengertian. Makanya Tuhan nggak berhenti di situ saja. Di ayat 11 apa dikatakan? Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Ini adalah tes kualitas hati kita. Ya. Bahkan kalau nanti cara kita menanggapi perumpamaan ini, itu akan mengungkapkan kualitas hati kita. Apakah hati kita gersang ataupun subur? Apakah kita memuliakan nama Tuhan atau menggunakan nama Yesus? Makanya Tuhan memberikan pengertian kepada murid-murid. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah apa? Firman Allah. Benih yang ditabur oleh penabur itu adalah firman Allah. Ayat 12. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian apa? Datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Nah, ada 3 jenis hati yang gersang. Tipe-tipe hati yang gersang. Dan ini yang Tuhan mau sampaikan. Ya. Lihat Lukas 8 ayat 5. Dikatakan seperti ini. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Dan Tuhan berikan penjelasan dalam Lukas 8 ayat 12. Ayat 12 dikatakan apa? Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Kita tidak boleh langsung menyalahkan si iblis. Walaupun dia terlibat, tapi bukan itu fokus utama dari cerita ini. Fokusnya apa? Tanah yang keras. Jatuh di pinggir jalan. Ya, jadi dulu jalannya bukan jalan seperti trotoar atau aspal, ya kan? Tapi di zaman dulu itu zamannya Yesus, itu jalan yang sering dilewatin orang. Sehingga jalan itu makin lama makin keras. Makin keras, makin lama makin keras. Itu tempat yang sering dilalui orang sehingga makin lama makin keras. Ya. Nah, perhatikan di sini. Inilah tipe hati yang pertama. Hati yang keras. Dan kita melihat bagaimana ketika benih itu jatuh, langsung disambar sama burung-burung. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, itu gambaran dari apa? Iblis. Ini gak nunggu waktu lama. Gak nunggu waktu lama. Hati yang keras ini ketika dia dengar firman Tuhan, dia cuek. Dia acuh tak acuh. Acuh tak acuh dia. Orang ini acuh tak acuh dengan firman Tuhan. Ketika dia dengar firman, ya kan? Dia bosan. Langsung gelisah. Bosan dia dengarnya. Apa ini? Ya. Setiap kali firman Tuhan dikhotbahkan, dia enggak tertarik. Jenuh dengan firman Tuhan. Dan kalau kita bicara firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus tidak mementingkan yang namanya penabur. Karena penabur itu kita lihat di sini hanya diceritakan 1 ayat saja, pasal 5. Benar kan? Artinya bagi Tuhan itu enggak penting. Penting enggak penting. Yang penting adalah benihnya. Tapi yang jadi persoalannya seringkali orang Kristen itu lihat-lihat dulu. Siapa yang ada di depan, ya kan? Siapa yang sedang menyampaikan firman? Dilihat dulu. Padahal Alkitab mengatakan seperti ini. Enggak penting bagaimana caranya penabur itu menabur, gayanya bagaimana. Enggak penting, enggak disebutkan seperti itu. Ya. Tapi yang penting sebenarnya adalah hati kita. Hati kita. Apakah hati kita keras atau enggak? Ini. Ya. Tapi ada banyak orang Kristen saat ini selalu melihat kalau hamba Tuhan besar, yang hebat, ya kan?
Kan ramai penuh karena mereka melihat ada mujizat segala macam. Karena saya ngalamin juga, ya. Tahun 2000 saya bertobat. Ada dalam satu gereja yang besar. Ya saya masih mulai ya, masih baru ya kan. Kalau dapat warta itu akan lihat, oh ini pendeta ini jam berapa ya? Jam 11. Jam 11 aja gereja, ya kan. Oh pendeta ini, oh jam 9, lokal. Gak usah. Makanya beda sekali saat itu. Kalau ada pendeta yang besar, yang penuh dengan mujizat, ya kan. Ini nggak ada bangku yang kosong, penuh semuanya, penuh. Bahkan mungkin sampai ke depan. Tapi kalau pendeta-pendeta lokal yang nggak dipandang, seperempatnya pun nggak ada. Dan itu terjadi. Tapi kita melihat di sini Tuhan nggak mementingkan yang namanya penabur itu. Yang penting bagaimana hati kita. Katakan amin. Hati kita. Hati yang keras adalah hati yang menolak firman Tuhan. Dan ini prosesnya segera, cepat. Acuh tak acuh. Bosan langsung. Dan maaf. Kalau saya katakan, misalkan ada saudara yang tadi sudah, baru berapa menit saya khotbah ya? Mungkin sekitar 20 menit. Anda mungkin sudah mulai begini. Ya kan? Sudah mulai begini. Atau yang mungkin sudah 10 menit yang lalu Anda sudah pegang handphone lalu mulai. Tahu ya kan? Apakah itu tandanya hati yang keras? Belum tentu ya. Belum tentulah ya. Ya kan? Belum tentulah. Ya kan? Mungkin saja tadi malam tidurnya begadang kayak Pak Roni. Ya kan? Karena dia punya baby yang baru, otomatis dia begadang. Tidurnya mungkin baru jam 4 subuh, bangun tadi jam 6. Masih mengantuk, wajar lah ya kan? Terus mungkin ada orang yang dia handphone, mungkin memang penting sekali, ya kan? Mungkin ada satu urusan yang tadi harus diselesaikan, penting sekali. Jadi belum tentu juga kalau orang itu hatinya keras. Tetapi ada tetapinya. Kalau setiap kali kita dengar firman Tuhan, baik di gereja, di mana saja, di persekutuan, di mana lagi? Di kul, ya kan? Di mana saja ada ibadah, lalu kita langsung gini. Anda simpulkan sendiri siapa itu. Ya kan? Atau setiap kali ibadah apapun, dia scroll. Dia nggak peduli, cuek, acuh tak, acuh. Dan Alkitab katakan apa? Ketika ini dilakukan, dia menolak firman Tuhan. Iblis ambil itu firman dalam dirinya, supaya orang itu jangan diselamatkan. Hati yang keras tidak akan mungkin pernah menerima firman Tuhan. Ini tipe hati yang pertama. Hati yang kedua, kita lihat dalam Lukas 8 ayat 6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Lukas 8 ayat 13. Oke, kita baca sama-sama yuk. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Orang ini pada awalnya menerima firman, kan Alkitab katakan, dia mendengar firman Tuhan, dia menolak apa menerima? Menerima, bahkan dengan apa? Hati yang gembira. Ya, tapi dikatakan apa? Mereka tidak berakar. Hati yang berbatu-batu. Ini hati yang apa ya saya bilang? Hati yang baperan, bawa perasaan, makanya digembira dengarnya. Yang sentimental, yang tabiatnya begini, yang selalu dikuasai dengan perasaan. Karena ya perasaan yang kadang gampang muncul, gampang hilang. Gitu loh. Makanya dia gembira ketika dia dengar firman Tuhan,
Dia menerimanya bahkan dengan hati yang gembira. Tapi tidak berakar. Lalu apa dikatakan situ? Ketika di dalam Matius dikatakan ketika terik matahari. Itu bicara tentang pencobaan. Ada panas, ada masalah, ada persoalan. Ya, dia langsung selesai. Ada banyak orang di gereja. Ketika dia dengar janji-janji Tuhan. Hatinya gembira. Amin. Ya. Ketika firman Tuhan katakan, engkau menjadi kepala, bukan ekor. Katakan. Engkau naik, bukan turun. Katakan. Masa depan kita adalah masa depan yang penuh pengharapan. Yes. Kita semua adalah jemaat yang makarios. Berhasil, beruntung dan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Wow. Amin. Gembira dengarnya ya. Masuk dalam realitas kehidupan. Ada persoalan. Ada masalah. Tuhan, kau bilang aku naik. Jangan naik-naik Tuhan. Kau bilang aku jadi kepala. Jangan jadi kepala, jadi badan, beda jadi Tuhan. Kau bilang Tuhan berhasil, beruntung, berbahagia. Kok aku seperti ini? Kok hidupku seperti ini gak berubah? Semakin susah. Mana Tuhan janjimu? Mana Tuhan pertolonganmu? Ini baperan nih, ya kan? Tadi dia gembira, sangat gembira. Tapi ketika ada persoalan, ada masalah, dia menyalahkan Tuhan. Aku tidak ditolong. Mana janjimu? Ketika ada panas terik, persoalan datang dalam hidupnya. Dia tinggalkan Tuhan. Dikatakan mereka percaya sebentar saja. Dan dalam masa pencobaan. Mereka dikatakan apa? Tinggalin Tuhan. Tinggalin Tuhan karena perempuan ada. Karena laki-laki juga ada. Tinggalin Tuhan karena apa? Jabatan juga ada. Ya kan? Tinggalin Tuhan. Tapi tadi dia gembira dengar firman. Ini tipe yang kedua. Perasaan yang cepat datang, cepat hilang. Dan kita tahu bahwa ini didasari oleh konsep bukan realitas. Dia hanya punya konsep saja. Bahkan ketika dia mengatakan dia cinta Tuhan, itu hanya sekedar konsep saja dalam dirinya. Bukan realitas dia. Dia bangun hubungan juga dengan Tuhan itu hanya sekedar konsep saja. Bukan realitas. Karena kenapa? Ketika Tuhan tidak melakukan apa-apa dalam hidupnya, dia mulai menyalahkan Tuhan. Seharusnya Tuhan tolong saya loh. Seharusnya Tuhan bela saya. Dia salah-salahkan Tuhan. Kayak ini perasaan. Ini yang kedua. Yang ketiga dari tipe hati yang gersang adalah, kita buka Lukas 8 ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan mengimpitnya sampai mati. Berarti jatuh ke semak duri dan itu bertumbuhnya sama-sama. Semak duri dan benih itu bertumbuh sama-sama. Tapi yang di sini katakan semak duri itu menghimpitnya sampai mati. Penjelasannya dalam Lukas 8 ayat 14 ini dikatakan Tuhan Yesus. Ayat 14. Ya baca-baca, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhannya selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Saya katakan bahwa inilah tipe hati atau hati yang cemas. Anda pernah cemas? Amin, saya juga pernah cemas. Hati yang terhimpit dengan semak berduri yang namanya kekhawatiran. Anda pernah khawatir?
Sama, saya juga pernah khawatir. Ya. Lihat di sini, ketika Yesus katakan, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dalam pertumbuhannya. Artinya dia bertumbuh apa enggak? Bertumbuh, ya kan? Dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh semak duri itu. Dan semak duri yang dikatakan Tuhan di sini ada 3 hal. Yang pertama apa? Kekhawatiran. Dan yang kedua apa? Kekayaan. Dan ketiga apa? Kenikmatan hidup. Ini cemas yang mereka alami. Cemas yang pertama adalah cemas karena kekhawatiran. Kategori pertama ini dalam bahasa Yunaninya disebut adalah merinma. Ini kecemasan yang dimana oleh seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Baik untuk makan, tempat tinggal, bayar, kalau zaman sekarang ya, bayar sekolah, ya kan, macam-macam. Ini kecemasan yang mendasar. Ya. Dan kita tahu bahwa ini terjadi kalau gini, kalau dulu orang ya dekat dengan orang yang dia cintai, kalau namanya jatuh cinta, ya kan, pasti deg-degan, bener, debar-debar ya. Pasti semua di sini, semua yang mengalami jatuh cinta pasti berdebar-debar, ya kan Pak Mendrova, ya kan, berdebar-debar, ya kan. Tapi sekarang tambah, zaman sekarang, ya ada lagi yang buat orang setiap bulan itu berdebar-debar jantungnya. Kalau yang dulu jatuh cinta, sekarang ya apa? Jatuh tempo, ya kan, cemas. Ketika sudah tanggalnya sudah mendekat seperti itu kan langsung cemas, ya kan, cemas sekali. Nah ini kecemasan yang memang mendasar, nggak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, sulit dia untuk beli makanan, ya, sulit untuk mungkin uang sekolah, sulit untuk tempat tinggal. Kalau sudah ngontrak mungkin ya kan ngontrak mendekati hari untuk bayar selanjutnya, ketika uang nggak ada, saya percaya nggak mungkin orang itu joget-joget, ya kan, pasti dia cemas. Gimana bayarnya Tuhan? Gimana bayarnya? Cemas. Nah ini kecemasan yang mendasar. Paling dasar, ya kan. Contoh lah ya, saya ngalamin seperti itu. Ketika saya enggak bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya kan cemas terus saya. Ya, cemas saya. Enggak bisa bayar uang sekolah anak, saya cemas seperti itu. Tetapi ya ada satu kecemasan lain, kekayaan. Nah, kategori yang kedua ini ya dalam bahasa Yunani dikatakan plautos, yaitu kecemasan terhadap orang yang punya uang tetapi merasa miskin. Nah, contoh seperti ini. Saya nggak pakai nama orang lain, tadi Kevin, tapi saya aja. Misalnya Rudy ini, waktu dia mengalami yang namanya merinma, kecemasan yang dasar seperti itu, nggak bisa bayar uang sekolah, susah cari makan, segala macam. Tiba-tiba ya dalam perjalanan waktu diberkati Tuhan, punya pekerjaan, ya kan, punya apa yang namanya berkat-berkat, ya kan. Lalu bisa beli. Dulu nggak punya rumah, kontrak, sekarang beli rumah yang bagus. Dulu nggak punya kendaraan, sekarang beli mobil, ya kan. Dulu nggak punya mungkin kalau pergi-pergi kemana ya pakaiannya biasa aja, tapi sekarang jadi keren, ya kan, seperti itu ya kan. Ya. Tetapi perhatikan, seharusnya kecemasannya hilang, benar. Tapi orang ini dikatakan firman Tuhan, dia malahan tambah cemas. Kenapa? Dia sudah naik level, ya kan? Dalam pergaulan, dalam status sosial juga sudah semakin naik. Dulu mungkin gabungnya sama tukang parkir, tapi setelah naik ya kan, wow, nongkrongnya di mana? Di kafe, gitu kan? Justru seharusnya tidak cemas lagi, tapi ini dikatakan semakin cemas. Karena dia merasa apa? Dia merasa miskin, padahal dia kaya, tapi dia merasa kurang apa yang dia miliki. Dihimpit dia dengan hal itu. Dan ini terjadi bagi anak-anak Tuhan. Dan yang ketiga, dikatakan kecemasan ketiga, kenikmatan hidup. Kategori yang ketiga ini, kenikmatan hidup dalam bahasa Yunaninya, Anda pasti tahu. Hedone. Pernah dengar hedon? Pernah? Tadinya dia plautos.
karena dia pelotos, dia cemas, ya kan? Dia kerja lebih keras lagi. Invest sana, invest sini, bangun sana, bangun sini, ya kan? Lalu dia berhasil. Bahkan dia sampai puncak mungkin. Kalau dia di Jambi ini mungkin dia termasuklah orang ketiga kaya di Jambi seperti itu. Kalau menurut kita, harusnya orang ini gak cemas lagi. Benar gak? Tapi kenyataannya Alkitab katakan lain. Hedon. Jadi dia cemas seperti ini. Mulai dia mengubah yang namanya gaya hidupnya. Bahkan di luar nurul. Jadi kalau dia makan, kalau makannya gak mahal, ini gak makanan. Kalau dia punya barang, ini kalau barangnya nggak mahal, dulu waktu dia masih pelotos atau merinma, jamnya 500.000 dia sudah oke pakai. Sekarang ketika dia sudah hedon, 500 juta kayaknya masih kurang lah. Ya perlu ditambah lagi. Bayangkan, ini menghimpit dia. Bertumbuh sih bertumbuh, tapi nggak berbuah. Buahnya nggak pernah matang. Terhimpit namanya dengan kecemasan. Dan ini terjadi juga di gereja pada anak-anak Tuhan. Kita melihat ini Bapak Ibu, saudara kecil dalam Tuhan Yesus. Kalau kecemasan ini ada pada diri kita. Kecemasan ini mungkin kita takut hari ini. Mungkin kita cemas hari ini. Mungkin kita, walaupun kita punya banyak uang, tabungan mungkin banyak. Tapi kalau hatimu masih cemas, berarti ada yang menghimpit. Ada semak duri di sana. Ada semak duri. Nah, dari 3 hal kecemasan ini. Tadi yang pertama adalah apa? Dari 3 jenis hati yang gersang ini, hati yang keras, hati yang acuh tak acuh. Cuek dengan firman, langsung nolak. Hati yang baperan, ya kan? Yang sering kecewa sama Tuhan. Atau hati yang cemas. Ini menjadi sulit fokus karena kecemasan. Sulit fokus. Makanya sekarang ya kan, kalau kita punya uang sedikit, zaman sekarang ini, justru nggak cemas. Kalau orang punya uang banyak di bank, cemas dia. Ya kan? Tiba-tiba uangnya bisa hilang seperti itu. Ya kan? Pernah kejadian berapa waktu tahun yang lalu kan? Seperti itu. Cemas. Artinya dia sulit fokus karena penuh dengan kecemasan. Nah, yang tahu ini hanya kita. Amin. Di mana letak kita dalam 3 jenis hati yang gersang ini? Apakah kita acuh tak acuh? Apakah kita kecewa sama Tuhan? Atau kita sulit fokus karena kecemasan? Makanya Tuhan waktu dia sampaikan firman ini, perumpamaan ini, dia sedang menguji kualitas hati banyak orang. Dan ini gunanya apa? Untuk mengidentifikasi hati kita sendiri. Jangan sampai nanti kita terjebak. Sadar nggak sadar rupanya kita sudah masuk dalam area seperti ini. Makanya Tuhan mau ya kita memiliki hati yang lain. Dan ini hati yang keempat, ini kabar baiknya. Apa dikatakan? Hati yang baik. Coba buka dalam Lukas 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Bapak Ibu saudara kecil dalam Tuhan Yesus, orang ini dengar firman. Dia simpan dalam hatinya. Dia benar-benar menerimanya. Ketika dia simpan dalam hatinya yang subur, firman ini, benih ini bertumbuh dan berbuah.
Firman Tuhan katakan seperti itu. Ketika dia menerima firman, firman ini dia terima dengan baik, lalu dikatakan apa? Bertumbuh dan berbuah. Sehingga dia menjadi anugerah bagi orang lain, bermanfaat bagi banyak orang, bahkan bagi kerajaan Allah. Karena dia berbuah, ini yang Tuhan kehendaki. Amin. Tapi jangan kenapa kita berpikir ketika benih itu ditabur, tiba-tiba benih itu langsung tumbuh. Kayak di film-film, ya kan? Dilemparkan, tumbuh. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu pengertiannya. Karena di sini dikatakan seperti ini. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan apa? Buah dalam kemudahan. Amin. Jangan amin, ini bukan buah kemudahan. Tapi inilah buah dalam ketekunan. Tahu nggak artinya ketekunan ini? Ini bisa bicara tentang ketabahan, ketaatan. Orang yang menyimpan firman itu dalam hatinya, dia menerimanya dengan baik. Bukan berarti dia tanpa proses. Bukan berarti dia tanpa panas terik seperti tadi. Bukan berarti dia tanpa kecemasan. Ketika dia menerimanya dengan baik, realitas kehidupan, ketika dia berjalan, ada persoalan, ada pencobaan, ada masalah, ada pergumulan. Tapi lihat, dia berbuah, dia bertumbuh. Kenapa? Ketika dia simpan firman itu dalam hatinya, ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan. Firman itu memberikan ketenangan. Sekalipun keadaan belum berubah. Sekalipun keadaan belum berubah, karena firman itu disimpannya dalam hatinya. Firman itu yang memberikan ketenangan. Amin. Dia dengar janji Allah, dia terima janji Allah, dia masukkan dalam hatinya. Dia simpan ini. Dalam perjalanan hidupnya dia mengalami masalah dan persoalan. Tapi justru ketika dia mengalami masalah dan persoalan, pencobaan atau apapun itu, justru dia semakin bertumbuh dan berbuah. Kenapa? Karena firman itu membuat dia tenang, sekalipun keadaan belum berubah. Karena ada banyak orang Kristen, tunggu keadaan berubah dulu baru hatiku tenang. Benar? Tunggu semua baik-baik dulu baru hatiku tenang. Tapi orang yang hatinya baik, hatinya subur, justru ketika ada apapun masalah di luar sana, dalam kehidupan kita, dalam keluarga, itu membuat kita cemas, kecewa atau apapun. Justru tenang. Kita bersyukur punya Tuhan. Begitu luar biasa. Amin. Yesus ketika dia khotbahkan ini, mungkin ada banyak orang yang tinggalkan dia. Tapi dia sedang menyaring anak-anak Tuhan yang mau mengertikan kehendak Bapa. Ketika Yesus ada di dunia, dia juga mengalami yang namanya pencobaan. Dia mengalami yang namanya aniaya. Dia mengalami yang namanya pergumulan. Apakah Yesus mundur? Dia tabah. Ketika dia dikhianati, dia tabah. Ketika Yesus nggak dianggap, ketika Yesus bahkan dia mengalami yang nama siksaan, penderitaan, dia tabah. Karena disimpan firman. Alkitab katakan ketika Yesus dibaptis, kemudian Roh Kudus bawa dia ke padang gurun selama 40 hari. Di situ iblis mencobai dia. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Yesus. Gak pernah Yesus begini, hei iblis, sat. Bisa kan? Bisa. Dia kan sakti. Bisa gak? Ketika iblis mencobai dia, bisa gak langsung dia gini, sat, gitu, kayak di film-film. Pasti bisa, terlempar iblisnya, guling-guling. Ya kan? Tapi enggak seperti itu. Justru ketika dia dicobai sama iblis, apa yang Yesus katakan?
firman Tuhan yang dia sampaikan. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi dia. 3 kali Yesus dicobai, 3 kali Yesus katakan ada tertulis. Dan ketika Yesus mengalami namanya pencobaan ini, terakhir kali ada di Bukit Golgota, di atas kayu salib. Dia menderita disalib di sana. Dia tetap tabah. Tetap Yesus taat atas penderitaan yang harus dia jalani. Bahkan ketika dia ditinggalkan Bapa sekalipun. Yesus itu enggak terlalu penting dia kalau kita baca di Alkitab, dia enggak takut disalib, enggak takut dicambuk, enggak takut. Ya kan? Yang dia takutkan ketika dalam pergumulan di Taman Getsemani, bagaimana ketika dia minum cawan itu, cawan murka Allah. Dosa yang harus dia tanggung, dosa seluruh dunia, dosa kita. Dia harus terpisah dengan Bapa. Itu konsekuensinya. Makanya ketika di kayu salib, Yesus katakan seperti ini, Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Dia mengerti, tanpa Bapa hidupnya akan gersang. Gersang. Tapi Yesus mau lakukan ini karena ketabahan hidup hatinya. Bapa tinggalkan dia. Itu suatu perasaan yang begitu mengerikan bagi Yesus. Gersang. Tapi Yesus lakukan ini untuk siapa? Untuk kita semuanya. Untuk kita anak-anak Tuhan. Supaya kita yang sebenarnya memiliki hati yang gersang ini, kita memiliki hati yang subur, hati yang baik. Kita bisa simpan firman ini di sini. Sehingga firman ini akan terus berbicara kepada kita. Amin. Di masa-masa sulit dalam hidup kita, firman ini akan keluar. Kita akan diberikan ketenangan dalam firman Tuhan. Amin. Makanya kita bersyukur dalam satu wadah gereja di tempat ini, bagaimana kita jemaat seluruh pengerja diwajibkan, bahkan diharuskan untuk baca firman Tuhan setiap hari. Karena kalau tanpa firman, hidup kita nggak ada arti apa-apa. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara yang mau bergabung ke GB Ceria dan ingin masuk dalam program hebat, silakan mendaftar nanti ya. Di situ kita akan dikasih firman Tuhan untuk kita baca dan renungan setiap hari. Supaya itu menjadi kekuatan bagi kita. Orang yang hidupnya tanpa firman enggak mungkin berbuah. Enggak mungkin. Ya kan? Tapi orang yang menyimpan firman dalam hatinya, saya percaya dia bertumbuh dan berbuah sehingga dia berguna bagi kerajaan Allah. Amin. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Saya undang untuk choir singer. Pertanyaan yang perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri hari ini. Ya. Ketika kita sudah dengarkan firman Tuhan yang disampaikan, apakah hati kita saat ini cuek? Atau bosan terhadap firman Tuhan? Ini pertanyaannya. Bisa dijawab. Apakah kita kecewa sama Tuhan? Atau kita sulit fokus karena kita penuh yang namanya dengan kecemasan? Duduk di tempat dudukmu, tapi yang kau pikirkan hal yang lain. Pikirkan bagaimana nanti proyekku. Pikirkan bagaimana nanti untung, wah seperti ini. Cemas kalau nanti gimana ya kalau salah ya. Kalau kita dengar firman Tuhan hari ini, apakah yang kita rasakan ini seperti ini? Atau kita merasa dijamah oleh Tuhan, diteguhkan oleh Tuhan untuk kembali dalam hidup kita, hidup di dalam yang namanya ketabahan, ketaatan, ketekunan. Karena firman itu ada di sini. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita bisa menjawabnya masing-masing. Apakah firman ini menjamah hati saudara atau cuek dengan apa yang disampaikan? Tapi saya percaya
kita semua yang hadir siang hari ini sedang menyiapkan tanah yang subur di hatimu. Amin. Mulai dari siang ini pulang ke rumah, setiap kali kita baca firman Tuhan, itu membuat hati kita bergetar. Ada sesuatu yang di sini kita rindukan. Kalau orang yang hatinya keras atau hati yang berbatu dan semak duri, ketika dia baca firman Tuhan dia nggak ngerti ini apa. Dia lihat ketika cerita tentang bagaimana Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. 40 tahun dalam padang gurun sampai masuk dalam tanah Kanaan. Ini apa maksudnya? Tapi kalau engkau yang punya hati yang subur, hati yang baik, ketika kau menerima firman yang kau ngerti bahwa ini janji Tuhan untukku, sampai aku akan masuk dalam tanah Kanaan yang Tuhan janjikan. Amin. Kalau orang yang hatinya keras, berbatu dan semak duri, ketika dia baca Amsal, dia baca Mazmur, bahkan dia dengarkan perumpamaan ini, apa untungnya buat saya? Apakah sakit saya bisa sembuh dengan perumpamaan ini? Dia akan tanyakan itu. Tapi kalau orang yang hatinya subur, baik, ketika dia mendengar firman, dia menerimanya. Karena dia tahu ketika dia menerimanya, dia seperti disingkapkan oleh Tuhan. Bahwa semuanya ini berbicara tentang Tuhan yang ada dalam hidup kita. Sehingga setiap hari yang kita lakukan apa? Rindu untuk ketemu dengan Tuhan. Firman-Nya, firman-Nya, firman-Nya. Saya berdoa, Bapak Ibu semua saudara dalam Tuhan Yesus, milikilah hati yang mau menyimpan firman dalam hidup kita. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Firman itu dalam hati kita, Bapak Ibu. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Hari ini firman Tuhan sudah disampaikan kepada kita semuanya. Dan ini perumpamaan yang Tuhan nyatakan bagi kita semua. Tuhan punya kerinduan yang besar bagi kita. Kita hidupnya berbuah. Amin. Enggak ada yang lain. Hidup kita berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau hari ini kita dengar firman ini, dan ini merupakan teguran bagi kita. Setiap kali kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, kau cuek dengan firman, sibuk dengan hidupmu, dengan dirimu, Tuhan mau kita datang kepada Dia. Kalau kita sering dengar firman Tuhan lalu kita menerimanya, bahkan hati kita gembira,
Tapi ketika ada masa pencobaan, ada terik matahari, ada kesulitan yang menimpa, engkau salahkan Tuhan. Karena sepertinya janji Tuhan tidak berlaku atas hidupku. Engkau salahkan Tuhan. Dan kalau hari ini firman itu, benih itu terhimpit oleh yang namanya kecemasan, kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, yang membuat hidup kita tidak bisa lagi berbuah. Bertumbuh sih bertumbuh, tapi nggak pernah matang buahnya. Tuhan mengendaki setiap kita siang hari ini, kita memiliki hati yang baik, hati yang subur. Ketika menerima kebenaran firman Tuhan, kita dengar firman, kita terima dalam hati kita. Kita simpan di sini. Dan ketika ada panas terik, ada pencobaan, ada masalah, ketika ada yang namanya kecemasan dalam dirimu, ada ketakutan, itu gak pernah membuat kita mundur dari Tuhan. Karena ada firman yang tersimpan di hati kita. Dan kita akan terus tenang, karena kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Sekalipun keadaan belum berubah, kita mampu tenang. Karena firman Tuhan simpan di hati. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Katakan firman. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetap Kaulah di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Nice. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat siang ini. Kami sudah dengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk perumpamaan yang Tuhan berikan artinya kepada kami. Biarlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh menjadi tanah yang subur. Setiap kami dengar firman-Mu, kami akan menerimanya dengan baik. Dan kami simpan dalam hati kami. Karena kami tahu ketika kami berjalan dalam firman terang Tuhan, kami akan melihat hari kami menjadi hari-hari yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, aku berdoa buat jemaat-Mu Tuhan siang hari ini. Kiranya Tuhan sepanjang minggu ini berkat-Mu turun bagi setiap mereka ya Tuhan Yesus. Kami percaya pertolongan kami datang daripada Tuhan sendiri ya Tuhan. Kau mampukan kami untuk melewati hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan kami semua jemaat yang merindukan firman Tuhan setiap hari. Kami baca, kami renungkan Tuhan Yesus. Bahkan kami bagikan bagi banyak orang. Lewat hidup kami yang berbuah Tuhan akan membawa dampak bagi kerajaan Allah di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Aku berdoa Tuhan berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebelum kami tinggalkan tempat ini Tuhan Yesus, kami angkat tangan kami Tuhan, kami arahkan hati kami kepada Engkau. Pulanglah dan terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertemuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai dari siang hari bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat sama-sama katakan